Halo Sobat Arsy, jumpa lagi di Iri Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film dengan judul Forgotten Love. Film yang didukung oleh Leszek Kota sebagai Profesor Rafal, Maria Kowalska sebagai Marcia, serta artis Polandia terkenal lainnya. Film mengisahkan lika-liku kehidupan seorang profesor yang mengalami amnesia. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang tengah memeriksa kesehatan bonekanya, didampingi sang ayah yang seorang dokter. Semua terjadi di hadapan Helena, ibunya yang berdiri mematung. Di sebuah rumah sakit, nampak seorang pria memasuki sebuah ruangan. Rupanya dia Dr. Jerzy, teman Profesor Rafal yang meyakini kalau nanti pemilik rumah sakit akan menunjuknya sebagai kepala ahli bedah. Untuk itu dia sudah menyiapkan plakat atas nama dirinya. Dr. Jerzy mengajak Profesor Rafal pergi keluar untuk merayakan hayalannya. Di sini Jerzy memberitahu Profesor Rafal kalau dia profesor hebat tapi kaku. Di jalan Jerzy memesan 10 buah koran. Si penjual yang masih anak-anak segera mendatangi ibunya minta tambahan koran. Sayang, dia tertabrak sebuah delman hingga luka parah. Di rumah sakit, anak yang bernama Stasi ini detak jantungnya sempat berhenti. Rafa terus melakukan CPR sambil berbisik, "Jangan pernah menyerah Stasi, teruslah berjuang." Tidak lama kemudian detak jantungnya pun mulai berdenyut kembali. Tiba di depan rumah, Rafa melihat seorang pria lewat. Dia sejenak berhenti lalu pergi. Rafa seperti merasa ada yang aneh, tapi dia abaikan. Sebelum istirahat, Rafa melihat putrinya sudah tertidur pulas, sementara di kamar lain wanita yang sangat dicintainya diam-diam menangis. "Kenapa kau tak bisa bahagia denganku?" bisiknya, saat menyadari ada isakan lembut dari wanita yang ada di sampingnya. Rafa memang orang pintar, baik dan sedikit kaku. Obsesinya menolong orang lain membuat dia lupa kalau ada istri di rumah yang juga mengharapkan kehadirannya. Keesokan harinya Rafa tidak melihat Stasi. Perawat katakan kalau dia pulang karena tidak ada uang untuk biaya pengobatan dan hal itu diizinkan oleh Dr. Jerzy, meski kondisinya masih kritis. Akhirnya Rafa putuskan untuk membawa kembali Stasi. Saat Jerzy mengatakan kalau biayanya sangatlah mahal, "Aku akan membayarnya," ujar Rafa dengan kesal. Sampai di rumah, Stasi tengah didoakan seorang dukun. Setelah memeriksa, Rafa segera membawa anak itu keluar diikuti ibunya yang nampak kebingungan. Atas tindakannya itu, Rafa ditegur pemilik rumah sakit. Andai saja mereka terima orang miskin, maka harus ada sponsor. Stasi butuh segera dibantu, kalau tidak dia akan jatuh ke tangan dukun dan itu bisa menyebabkan kematian, ujar Rafa. Tiba-tiba si pemilik rumah sakit berkata, "Tapi pidatomu harus optimis." Mendengar itu Rafa nampak kebingungan. Rupanya dia tengah mempersiapkan bangsa bedah untuk keluarga miskin yang disponsori Menteri Kesehatan. Rafa ditunjuk jadi kepala ahli bedah, posisi yang sangat Jerzy inginkan. Sampai di rumah, Rafa dengan gembira membawa kue ulang tahun putrinya. Sayang mereka tidak ada di rumah. Dengan wajah sedih, asisten menyerahkan sepucuk surat dari nyonya rumah. Nampak Rafa begitu terpukul. Malam itu Jerzy mendapatkan telepon dari Rafa. Dia minta agar Jerzy datang ke tempat Rafa dan Helena dulu sering bertemu. Rafa mendatangi tempat bibi Helena, tapi istrinya tidak ada. Dia minta tolong seorang pemuda yang lewat di depannya. Dengan memberi sejumlah uang, si pria itu akhirnya mau. Tapi bukan ke tempat bibi Helena, melainkan ke kelompok orang jahat yang langsung menyiksanya. Jerzy yang melihat Rafa disiksa hanya terdiam dengan senapan di tangan. Pada polisi yang sedang mengusut kasus ini, Jerzy katakan mungkin ini perampokan. Detektif yang curiga menanyakan apa alasannya. Mendengar itu Jerzy hanya terdiam. 15 tahun telah berlalu. Sepasang pria dan wanita tengah berbincang di atas kereta kuda dengan sebuah piano besar yang mau dia jual. Si pria katakan andai saja dia belum memiliki pasangan, maka wanita di sampingnya ini akan dia nikahi. Dengan senyum manis, si wanita katakan kalau dia kini hidup sebatang kara. Yang dibutuhkannya sekarang bukanlah pasangan tapi pekerjaan.
Tiba di kedai orang tua kekasih Michael, awalnya Mary akan menjual piano tersebut, tapi karena si pemilik kedai tidak memiliki cukup uang dan belum membutuhkannya, akhirnya piano Mary berikan secara gratis. Menurut dia itu akan bermanfaat untuk menghibur konsumen yang datang. Karena membayar pemain piano mahal dan masih jarang, maka Marylah yang akan memainkan sekaligus merangkap jadi pelayan kedai. Setelah mendapat pekerjaan, kini Mary menyewa sebuah kamar. Di sana dia pasang foto keluarganya. Malam itu pria dengan penampilan berantakan muncul di sebuah gudang, menakutkan wanita yang tengah bercinta. Pria tersebut datang ke petugas setempat memberitahu kalau dirinya kehilangan ingatan. Tapi bukannya ditolong, malah diusir. Si petugas berpikir orang yang hilang ingatan biasanya seorang pendosa. Dengan kondisi kebingungan, akhirnya dia pergi tanpa arah. Di jalan ada seorang pria terjatuh dari kereta kuda. Tangannya seperti terkelir. Setelah ditolong, rasa sakitnya mendadak hilang. Mengetahui kalau yang menolongnya tidak memiliki tujuan, akhirnya mereka mengajak pria yang bernama Antonio Koshiba untuk tinggal di tempat mereka. Saat pesta dansa, Michael mengajak Mary atau Marcia berdansa. Mereka berdua sudah berteman sejak kecil, nampak sangat akrab juga energi. Hal ini memancing perhatian dua tamu istimewa, bergelar Baron dan Count. Konsinski bertaruh dengan temannya. Apabila dia berhasil memacari Mary, maka kuda betina Baron akan jadi miliknya. Tapi kalau kalah, motor taruhannya. Saat memesan minuman, Sinski mulai melancarkan strateginya. Disapa Mary dengan ramah dan sedikit menggoda. Tapi Mary tidak terpancing, dia hanya merespon seperlunya. Saat pulang, Sinski melibihkan bayaran. Mary menolak halus dengan mengatakan kalau Tuan Rosenstein akan senang menerimanya. Sebelum pergi, Mary sempat mengingatkan Sinski. "Maaf Tuan, kau tak akan memenangkan kuda betinanya." Perkataan yang membuat Count diam terpaku. Dia tidak menyangka kalau Mary tahu permainannya. Di sisi lain, Zenek berusaha terus meminta Mary mau menjadi istrinya. Di tempat baru, Anthony diberitahu Sofia kalau suaminya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Dia sakit-sakitan, sepertinya dia bukanlah seorang petani. Hubungan Sofia dan Anthony nampak semakin akrab. Malam itu Sofia datang dengan pakaian transparan hanya untuk bertanya apakah dia butuh sesuatu. Tidak, jawab Anthony. Lalu dengan riku dia pun segera kembali. Satu hari Sinski datang ke kedai untuk minta maaf karena telah mempertaruhkan kehormatan gadis tersebut dalam permainannya. "Kurasa kau yang mempertaruhkan kehormatanmu," ujar Mary. "Jadi apa yang harus kulakukan?" tanyanya. "Jangan ganggu aku," kata Mary. Dengan rasa kecewa dia pun pergi. Di tempat lain nampak Sofia masih kesal pada Anthony. Menyadari apa yang telah terjadi, Anthony segera minta maaf. "Aku kan hanya bertanya apa kau butuh sesuatu," rajuk Sofia. Anthony hanya bisa diam. Tiba-tiba Lesin datang memberi kabar kalau Michael tertimpa pohon. Untuk mengantar Michael ke rumah sakit, Mandor memberinya sedikit uang. Melihat itu, Mary protes tapi diabaikan. Akhirnya Mary pergi menemui keluarga Sinski, memberitahu kalau pekerjanya celaka patah kaki. Mereka sangat miskin, jadi butuh bantuan. Ibu Sinski yang tidak suka segera mengusir Mary. Kemarahan Mary mulai reda setelah mendengar Sinski mau mendatangkan dokter keluarganya untuk membantu Michael. Kedatangan Anthony untuk membantu segera ditolak baik oleh dokter maupun Mary. Saat beradu tetap dengan Mary, Anthony seperti merasakan sesuatu yang sulit dikatakan. "Mereka akan menelponmu saat operasi selesai," ujar Sinski. "Tak ada telepon di sini," jawab Mary. "Benar, di sini sangat miskin," timbal Sinski. "Aneh kan? 3 tahun Michael bekerja untuk Count, tapi tak punya apa-apa.
Mereka bekerja untuk motor, baju, dan istanamu, ujar Mary marah. Melihat itu Shinsky malah tersenyum lalu mengajaknya nonton film. Malamnya mereka nonton film di sebuah lapangan. Di sana ada Anthony yang beberapa kali menatap Mary hingga membuat Sophie sedikit cemburu. Dia wanita yang akan memasukkanku ke penjara dengan tuduhan perdukunan, ujar Anthony. Sebelum masuk kontrakan, Mary sempat bercerita kalau ibunya penggemar film romantis. Dia yang dulunya kaya rela menjadi orang biasa demi mengikuti sang kekasih yang seorang rimbawan. Pagi itu Mary menjenguk Michael. Di sana ada Shinsky yang tengah mempersiapkan makanan mewah. Melihat perhatiannya, Mary nampak senang. Dia pun pergi kerja mengendarai motor Shinsky. Di kedai saat Mary memainkan piano, Anthony nampak termenung. Dia seperti mengingat sesuatu. Lain halnya dengan Sofia yang uring-uringan dengan wanita lain yang terang-terangan menyukai Anthony. Kecemburuan tersebut bisa dirasakan Anthony meski Sophie coba menyanggahnya. Pagi itu seorang gadis kecil dengan boneka di tangan tengah mengambil bunga liar. Di seberang Anthony menatapnya dengan kebingungan, seperti merasakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti. Di scene lain, Shinsky membawa sejumlah barang seperti hendak pergi ke satu tempat dalam waktu lama. Sementara Michael yang berjuang untuk jalan selalu gagal. Dia frustasi. Dia pasrah dan membiarkan Anthony menolongnya. Sampai di kedai, Mary dikejutkan oleh kehadiran Shinsky sebagai pelayan kedai dan tengah diomelin Xanax. Setelah berhasil memukul Xanax, dengan kesal Shinsky keluar. Pemilik kedai menyuruh Mary menyusulnya. Malam itu, Xanax melihat Mary dan Shinsky. Rasa cemburu dan marah membuatnya nekat memotong tali rem motor Shinsky. Sejoli yang tengah dimabuk cinta itu tidak sadar kalau motor yang tengah dipakai remnya blong, hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Jeritan Mary membuat Anthony dan Sophie segera mencari mereka. Baik Mary maupun Shinsky terpental. Kondisi Mary sangat parah, tengkorak kepalanya robek. Dokter kepercayaan keluarga Shinsky tidak sanggup. Shinsky yang diberitahu kalau Mary telah meninggal segera dibawa ke rumah sakit, sementara Mary dibiarkan begitu saja. Dr. Paulicki hanya memberi morfin untuk penghilang rasa sakit. Saat dokter menggotong Shinsky, Sophie datang menawarkan diri untuk membawakan peralatannya. Setelah mereka pergi, Sophie serahkan peralatan tersebut pada Anthony. Dengan penuh ketegangan juga doa, akhirnya Mary Anthony bedah. Selesai dilakukan, sambil menunggu keajaiban, Anthony keluar dan menangis. Dia seperti merasakan kesedihan yang teramat dalam. Ketika Sophie bertanya, apakah Mary orang yang kau cari? Tidak tahu, jawab Anthony. Untuk perawatan pasca operasi, Anthony pergi ke rumah sakit Profesor Rafael Wilzur untuk bertemu Dr. Dobranicki, dokter yang sangat terkenal. Sampai di tujuan, dia termenung. Dokter muda yang sekilas melihat Anthony juga sejenak berhenti seperti ingat sesuatu. Setelah melewati patung Rafael, Anthony langsung menerobos masuk ke ruangan Dr. Jersey yang mematung melihat ke arahnya. Dia minta kesediaan Jersey untuk menolong Mary. Di desa, Sophie kedatangan dokter keluarga Count. Dia dituduh telah mencuri alat dokter. Mendengar itu, dengan kesal Sophie katakan, tidak apa-apa. Katakan saja pada polisi kalau kami telah mencuri alatmu untuk menyelamatkan nyawa orang. Melihat cincin di jari Mary, dokter itu pun minta agar dikembalikan ke keluarga Count. Dia masih hidup, biar nanti saja diantarkan sendiri, ujar Sophie kesal. Di jalan Anthony ditanya banyak hal, misalkan belajar ilmu kesehatan dari mana, selalu dijawab tidak tahu. Kini Jersey sadar kalau Anthony telah amnesia. Sampai di desa, Dr. Jersey langsung memeriksa. Mengetahui Mary siuman, semua nampak lega. Dr. Jersey minta Sophie untuk melaporkan bila ingatan Anthony sudah kembali. Di dalam nampak dengan lembut Anthony perban kepala Mary sambil berkata,
Kalau Zinsky tidak parah, nanti juga pasti datang. Sementara Sophie masuk sambil memberitahu kalau Dobraniki tidak mau dibayar. Di scene lain nampak Ibu Zinsky berencana memindahkan putranya ke tempat baru sekaligus menjodohkan dia dengan gadis pilihannya. Mary yang berangsur membaik coba mengirimi Zinsky surat. Karena tidak pernah ada balasan, akhirnya Mary mendatangi rumahnya. Kini dia tahu kalau kekasihnya ada di Swiss. Dengan sedih dia sertakan sebuah amplop pada asisten kaun lalu pergi. Di rumah, Michael coba berjalan dan bisa. Menyadari kehebatan Anthony, Mary minta maaf. Dia bercerita kalau kelak ingin jadi seorang dokter. Kembali ke Tuan Kaun. Amplop yang dibuka ternyata berisi sebuah cincin. Ayah Zinsky yang curiga ada surat lain dari Mary yang disembunyikan, segera mencarinya. Setelah ditemukan, lalu dia bacakan untuk Zinsky. Mendengar kabar dari ayahnya, Zinsky segera pulang. Ditatapnya foto kekasih yang sempat dinyatakan meninggal. Hari itu Mary datang ke kedai. Sambutan datang baik dari pemilik maupun pengunjung. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Ibu Zinsky. Dia memberi dua pilihan, yaitu terima uang lalu tinggalkan putranya, atau menolak yang berakibat Anthony akan dipenjara karena mencuri. Negosiasi diketahui putri sang pemilik kedai. Dia bergegas lari ke tempat praktek Anthony memberitahu kedatangan Nyonya Count juga apa yang telah dilakukan Zenek pada rem motor Zinsky. Malam itu Anthony mendatangi kamar Marcia atau Mary. Dia datang hanya untuk memberi salam perpisahan. Hal baru yang sepertinya dikatakan spontan adalah panggilan sayang dari Anthony untuk Mary. Dengan haru gadis itu pun memeluknya sambil berkata, "Jangan khawatir." Paginya Sophie sibuk mencari Anthony. Lesin katakan dari pagi Anthony sudah bangun dan potong kayu cukup banyak untuk musim dingin. Dari kejauhan datang sebuah mobil. Rupanya dia Zinsky hendak bertemu Mary. Sayang yang dicari sudah pergi. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat ucapan terima kasih. Sementara itu di kantor polisi Anthony menyerahkan diri. Dikatakannya kalau dia bersalah telah mencuri peralatan Dr. Pauliki. Meski polisi menolak karena selain tidak ada pelapor, Anthony juga telah menyembuhkan istrinya. Tapi Anthony tetap ingin diproses. Kini Anthony masuk penjara sementara Sophie yang tidak tahu kekasihnya ada di mana hanya bisa menangis. Kembali pada Zinsky yang tengah melakukan pencarian. Dia melihat Mary berada di salah satu gerbong kereta yang mulai berjalan. Gagal mengejar, akhirnya dia datangi sahabatnya. Dari Michael, Zinsky baru tahu kalau yang selama ini Mary panggil ayah bukanlah ayah kandung tapi ayah tiri. Sekarang kedua orang tuanya sudah meninggal. Sidang dibuka dengan narasi dari jaksa penuntut, yaitu ketidaktahuan bukan alasan, itu bentuk kejahatan. Begitulah kata dokter terkenal Profesor Rafael Wizar, ujarnya. Operasi dengan palu dan pahat yang dilakukan Anthony adalah sebuah kejahatan, ditambah pencurian barang milik Dr. Pauliki. Untuk itu Anthony dituntut 5 tahun penjara. Anthony diam tapi Sophie tidak terima. Di kedai Zinsky diskusi dengan sahabatnya, ayah Mary orang kaya tapi mengapa ibunya pergi? Mungkinkah karena mencintai pria lain, gumam Zinsky. Mencintai itu satu hal, tapi mengapa menimbulkan skandal, ujar Baron. Kata terakhir menginspirasi Zinsky untuk menelusuri siapa ayah kandung Mary. Zinsky menelepon ibunya dan bertanya, apakah dia pernah dengar tentang Jan Oksa? Aku tidak tertarik dengan skandal, ujarnya Nyakon. Zinsky minta bantuan ibunya guna mendapatkan tempat tinggal Mary. Setelah tahu di mana Mary tinggal, Zinsky langsung pergi menemuinya. Mary nampak kaget sekaligus bahagia. Tidak lupa menanyakan kabar Anthony. Mengetahui dia sedang diadili, Mary segera minta ditemani pergi ke pengadilan. Ketika ditanya mengapa kau katakan Jan Oska ayahmu, ya memang dia ayahku.
Ayah kandungku Rafael Wizur, tapi aku tidak ingat dia. Dia bunuh diri, ujar Mary. Yang mereka temukan mantannya saja, bukan jasadnya. Hal itu diberitakan sangat luas karena dia orang yang baik, jenius, dan pelopor operasi otak. Begitu kata Zinsky. Sadar akan sesuatu, Mary minta mobilnya dipercepat. Di persidangan tengah diadakan kesaksian dari masyarakat tentang hebatnya pengobatan Anthony. Dia juga tidak mau dibayar. Kesimpulan dari pembela, mungkin dia seorang dokter yang menderita amnesia. Karena yang berhak menilai kesehatan adalah dokter, maka pembela mengajukan Profesor Zetsky Dobranicki sebagai saksi ahli. Di sini Jesse menawarkan perawatan. Menurut Jerry, cara menyembuhkan orang yang sakit amnesia yaitu dengan terapi kejang listrik atau operasi. Mendengar itu, nampak Anthony tidak setuju. Sampai di pengadilan setelah memastikan kalau Profesor Rafael adalah craniotomy atau bedah tulang tengkorak untuk mengakses otak, Mary langsung masuk ke ruang sidang. Nazywam się Maria Jolanta Wilczurów, a to jest mój ojciec. Di sana dia menyebutkan nama lengkapnya, lalu ditutup dengan mengatakan, dia adalah ayahku, sambil menghadapkan diri ke arah Anthony. Semua orang terdiam dalam haru. Pernyataan Mary juga diperkuat Dr. Stasi, dokter yang waktu kecilnya ditolong Profesor Rafael. Dikatakannya kalau dia tidak akan pernah lupa wajah orang yang telah menolongnya. Demikianlah Sobat Arsi, cerita ditutup dengan happy ending. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Semoga cerita ini menghibur sobat semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.